Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kenapa? Karena kita percaya hidup kita di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang menolong kita melakukan segala sesuatunya. Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan Tuhanlah yang menyertai kita tatkala kita mengalami badai, tatkala kita mengalami pergumulan, tatkala kita menghadapi segala situasi. Karena itu carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan mengaruniakan kekuatan buat kita menjalani sepanjang hari. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di hari ini. Tapi selama kita cari Tuhan serta kerajaan serta kebenaran terlebih dahulu, maka segala yang baik itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat. Karena melalui program ini saya percaya kita diberkati, kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan kita juga rindu orang lain menikmati berkat yang sama melalui program ini. Karena itu bagikan renungan singkat ini di akun-akun media sosial kita, saudara dikasih dalam Tuhan, agar banyak umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan, buat sukacita, buat damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Kami sadar di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Tuhanlah yang melengkapi kehidupan kami. Tuhanlah yang menyempurnakan setiap jalan-jalan hidup kami. Dan Tuhan yang membawa kami masuk dalam seluruh rancangan Tuhan yang ajaib. Karena itu ya Bapa yang baik, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasalnya yang pertama ayat 16 dan ayat 17. Alkitab mengatakan seperti ini tentang bidan-bidan yang kita kenal sebagai Sifra dan Pua. Jadi orang-orang Israel pada saat Yusuf meninggal, saudara dikasih dalam Tuhan, maka orang-orang Mesir, ya kan, Firaun mencegah, mencari cara agar orang-orang Israel yang ada di Mesir tidak bertumbuh pesat, ya kan, karena mereka semakin hari semakin banyak. Dan Firaun memiliki ketakutan, orang-orang Mesir memiliki ketakutan, jangan sampai mereka lebih banyak dari kita, hingga akhirnya mereka menindas kita di negeri sendiri. Itu sebabnya Firaun memberikan perintah kepada dua bidan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, yang Alkitab catat sebagai Sifra dan Pua. Apa yang dikatakan Firaun? Apabila, ayat 16 dari Keluaran pasal yang pertama, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, lihat, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu, apa dibilang, harus membunuhnya. Kenapa? Karena takutnya banyak, saudaraku, ya kan, nanti kalau orang Ibrani, orang-orang Israel jadi lebih banyak dari mereka, mereka takut. Tetapi jika anak perempuan, kata Firaun bilang apa? Bolehlah dia hidup. Tapi ayat 17, saudara, perhatikan ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Saudara, dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita bersyukur Tuhan tuh gerakan hati Sifra dan Pua. Dan saya percaya juga Tuhan bisa pakai orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan untuk membela anak-anak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, dia Tuhan bisa pakai bahkan orang-orang yang tidak mengenal dia, tidak mengenal Tuhan, untuk membela perkara anak-anak Tuhan. Nah, ini sebabnya saya bilang, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makanya firman Tuhan jelas bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena betul manusia bisa dipakai Tuhan. Bahkan orang jahat sekalipun, orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun bisa dipakai Tuhan. Karena itu jangan manusianya kita andalin. Sama-sama bilang sama saya, jangan manusianya. Kenapa? Karena seringkali pikiran kita hanya membatasi kuasa Tuhan. Akhirnya kita bilang begini, oh mungkin Tuhan pakai A, mungkin Tuhan pakai si B, mungkin Tuhan pakai si C. Padahal cara Tuhan berbeda. Tuhan pakai Sifra dan Pua.
Untuk apa? Untuk membiarkan orang-orang Israel bertumbuh, untuk membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa kalau Tuhan pakai orang jahat, Tuhan bisa pakai orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan untuk membela kehidupan saudara dan saya. Untuk membawa setiap kita masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan bisa pakai orang yang tidak mengenal Tuhan untuk membela perkara-perkara anak Tuhan. Dan yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar apa? Keputusan untuk berbuat baik itu ada di saudara dan saya. Sifra dan Pua diberikan mandat oleh Raja Mesir untuk membunuh bayi laki-laki yang lahir, mereka sebagai bidan. Tapi mereka tidak melakukan, saudara dikasih dalam Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan. Jadi keputusan itu ada di kita. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan atau kita mau melakukan apa yang bukan berasal daripada Tuhan, itu ada di kita. Keputusan itu ada di kita. Sekalipun firman Tuhan udah bilang mengampunilah musuhmu, sekalipun firman Tuhan bilang kasihilah orang yang jahat kepadamu, tapi kalau memang kita kepala batu, kita susah diatur, kita tegar tengkuk, dan kita nggak mau mengampuni, itu bisa terjadi loh saudara. Padahal kita kalau ibadah, kita kalau menyembah Tuhan, wah kalah malaikat di sorga. Sampai nangis-nangis kita, sampai memuji-muji Tuhan. Wah, sampai air mata keluar semua. Tapi kalau udah membenci sesama, kalau udah ngomongin orang, waduh. Saudara dikasih dalam Tuhan, keputusan ada di kita. Kita lah pada akhirnya diberikan keputusan. Saya mesti lakukan apa? Apakah saya yang melakukan hal-hal yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan? Atau saya melakukan hal-hal yang membuat nama Tuhan dipermalukan? Itu ada keputusan di kita. Karena itu kita belajar dari Sifra dan Pua. Sifra dan Pua hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu yang saya bilang, hati manusia itu Tuhan bisa atur. Karena itu jangan pernah andalin manusianya, tapi andalin Tuhan. Tuhan nanti yang menggerakkan hati manusia. Bahkan orang-orang jahat bisa dipakai untuk membela perkara-perkara Tuhan. Oh, sudah dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan udah berkarya, kalau Tuhan udah bertindak, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Karena itu hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, kita belajar dua hal. Yang pertama, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, apapun, dengan keadaan bagaimanapun, untuk membela perkara anak-anak Tuhan. Karena itu tetaplah andalkan Tuhan, dan kau akan lihat pertolongan datang daripada Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan pernah andalkan manusia, tapi tetap andalkan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan ini dari Sifra dan Pua secara khusus. Dia diberikan perintah oleh Raja Mesir pada saat itu untuk membunuh setiap bayi-bayi laki-laki yang baru lahir. Tapi dia tidak melakukan hal itu karena keputusan ada di kita. Sekarang saya jadi pertanyaan buat setiap kita, keputusan apa yang harus kita buat? Keputusan apa yang mau kita lakukan? Apakah kita tetap mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan? Apakah kita tetap mau mengikuti firman Tuhan untuk mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Atau kita tetap mempertahankan ego kita dengan membenci sesama kita? Keputusan ada di kita. Kita mau melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, atau kita menolak firman Tuhan yang sudah kita dengar? Keputusan ada di kita. Pada akhirnya kita belajar bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itulah yang akan menentukan kita seperti apa kita ke depannya. Seperti apa kita ke depannya. Keputusan yang kita ambil itu yang akan menentukan seperti apa kita. Amin saudara. Karena itu hari ini kita diingatkan. Ayo buat keputusan yang baik. Buat keputusan yang memuliakan Tuhan. Ambil sebuah tindakan. Kalau engkau tahu itu adalah tindakan yang memuliakan nama Tuhan, lakukan. Dan jika engkau tahu juga itu adalah tindakan yang mengecewakan Tuhan, yang membuat Tuhan marah dalam hidupmu, jangan lakukan. Karena setiap hal yang kita buat ada buahnya. Setiap hal yang kita lakukan ada buahnya. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan firman-Mu
bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan bisa pakai siapapun, apapun, bagaimanapun keadaannya untuk mendatangkan kasih, kuasa, dan kemuliaan bagi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, biarlah hari ini kami belajar juga dari Shifra dan Pua yang mengambil sebuah keputusan untuk hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar hari-hari hidup kami adalah hari-hari yang dipenuhi dengan keputusan yang baik, keputusan yang benar di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa, mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar mulai hari ini, bahkan di hari-hari ke depan, kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bergantung penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengambil keputusan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tuhan bisa pakai apapun, siapapun untuk membela perkara anak-anak Tuhan. Karena itu tetap andalkan Tuhan. Karena pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.